Oke, materi kita selanjutnya itu penentuan delta H reaksi dengan siklus Hess. Sebelumnya kita sudah mempelajari penentuan delta H reaksi dengan cara susun reaksi. Nah, sekarang dengan siklus Hess. Kita ulangi bunyi hukum Hess yaitu perubahan kalor pada suatu reaksi tidak tergantung pada jalannya reaksi, tetapi bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir. Bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir. Lihat untuk contoh. Di sini ada reaksi A, B, C. Di mana di sini reaksi A, reaksinya ini ada dua lintasan, di mana A itu langsung ke C. Lihat arah panahnya A langsung ke C. Yang lintasan satu lagi yaitu di mana dari A menuju B dulu, baru ke C. Maka di sini ada keadaan awalnya itu yang tidak ada arah panahnya itu yaitu di A. Berarti di sini adalah keadaan awal. Dan C itu adalah keadaan akhir. Maka lihat yang searah jarum jam itu adalah A menuju C. Sedangkan B, A ke B kemudian ke C itu dia berlawanan arah jarum jam. Maka delta H searah jarum jam itu sama dengan delta H berlawanan jarum jam. Maka delta H1 yang A langsung ke C itu sama dengan delta H2 ditambah delta H3. Kita lihat contoh berikutnya. Reaksi P, Q, R, S. Di sini reaksi P langsung menuju ke Q. Nah, ada lintasan yang lainnya, cara yang lainnya. Dari P dia menuju ke R dulu, kemudian ke S, baru ke Q. Maka P adalah keadaan awal dan Q adalah keadaan akhir. Nah, maka di sini dari P ke Q itu adalah delta H1, maka delta H1 sama dengan delta H2 ditambah delta H3 ditambah delta H4. Contoh berikutnya yaitu soal yang ketiga, yaitu K, L, M, N. Kita lihat arah panahnya. Di sini keadaan awal udah jelas dari K. Nah, di sini arah panahnya K menuju L, kemudian dari L menuju N. Nah, satu lagi K menuju M, kemudian M menuju N. Maka ini adalah N adalah keadaan akhirnya. Maka delta H5 itu kita buat di sini delta H5 sama dengan yang searah jarum jam delta H3 ditambah delta H4 sama dengan delta H1 ditambah delta H2. Oke. Yang keempat, kita lihat reaksi antara A, B, C, D, E. Reaksi di sini sudah jelas. Keadaan awalnya adalah di sini, di mana A menuju ke B, kemudian ke C. Nah, terakhirnya di sini. Terus dari A ke D, baru ke E, kemudian ke C, berakhir di sini. Maka ini adalah keadaan awal dan keadaan akhir. Maka kita buat di sini ini delta H6. Maka delta H6 sama dengan delta H1 ditambah delta H2. Delta H1 tambah delta H2 sama dengan delta H3 tambah delta H4 dan tambah delta H5. Kita lanjutkan ke contoh soal buku halaman 64. Nah, di sini ada reaksi. Lihat. C tambah O2, dia langsung menghasilkan CO2. Kemudian C ke O2, C menuju CO tambah setengah O2 menghasilkan CO2.
Berarti di sini sudah jelas, di sini adalah keadaan awal dan ini adalah keadaan akhirnya. Maka delta H3 itu sama dengan delta H1 ditambah delta H2. Udah jelas? Minus 110,5 ditambah minus 283 hasilnya adalah minus 393,5. Oke. Contoh berikutnya, biar lebih jelas, kita lihat N2 ditambah 2O2. Di sini jelas, langsung dia menuju menghasilkan 2NO2. Jadi di sini adalah keadaan awal dan keadaan akhir. Yang satu lagi, dia menuju dari sini ke 2NO tambah O2, kemudian ke 2NO2. Jadi di sini delta H1 itu sama dengan delta H2 ditambah delta H3. Di sini yang ditanya adalah delta H2. Maka masukkan delta H1 nilainya 66 sama dengan delta H2 ditambah delta H3 yaitu minus 114 kJ. Hasilnya adalah 180 kJ.